Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sigit Chandra Wibowo, NIM 24094012 dari kelas RPL. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan hasil pekerjaan atau proyek UAS semester genap untuk mata kuliah statistika yang diampu oleh Bu Syarvina. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama yang perlu dilakukan, tentu saja kita mounting ke Google Drive dulu ya. Karena datasetnya ada di Google Drive, jadi kita perlu melakukan mounting ke Google Drive. Selanjutnya menentukan untuk path-nya. Selanjutnya kita buat variabel kemiskinan untuk menampung datasetnya. Di sini untuk nama dataset saya ganti jadi tingkat kemiskinan.csv. Oke, ini bisa kita lihat ya untuk data dari file tingkat kemiskinan.csv. Nah, selanjutnya kita melakukan rename terhadap kolom. Karena kalau kita lihat di atas ini, nama-nama kolomnya panjang ya. Ini contohnya presentasi penduduk miskin menurut kabupaten kota itu kan, kalau kita mengolah data itu kan cukup panjang ya, akan cukup merepotkan. Jadi kita lakukan rename. Nah, contohnya seperti ini, kita lakukan rename menjadi hanya P0%. Misalkan pengeluaran per kapita, kita ganti menjadi pengeluaran. Indeks pembangunan Malaysia jadi IPM. Dan juga yang lainnya. Oke, selanjutnya ini ya, kita melakukan perubahan tipe data terhadap kolom-kolom. Jadi kolom yang ada P0%, pengeluaran, pengangguran, IPM yang sifatnya numerik, berarti kolom-kolom numerik itu kita konversikan terlebih dahulu menjadi tipe data string. Setelah diubah menjadi tipe data string, kita melakukan replace terhadap koma. Jadi kalau kita lihat di atas, nilai-nilai numerik itu, nilai desimal itu dia menggunakan koma, bukan menggunakan titik. Tentu saja ketika di Python kita lebih ini ya, misalnya untuk mengolah numerik bilangan-bilangan desimal menggunakan titik, bukan koma. Jadi kita perlu merubah terlebih dahulu atau mengganti ya koma menjadi titik. Selanjutnya diubah kembali tipe data yang tadinya string terhadap kolom-kolom tadi, diubah lagi menjadi tipe data float. Seperti itu. Oke, untuk UAS kali ini saya karena NIM-nya genap jadi dapatan soal genap. Tekan pertama kita diminta untuk membuat visualisasi grafis terkait dengan data yang digunakan untuk melakukan prediksi. Selanjutnya yang kedua, kita diminta untuk menjelaskan tahapan klasifikasi menggunakan regresi linear. Nah, untuk memprediksi persentase penduduk miskin, berarti untuk memprediksi P0%, kolom P0% ya. Berarti variabel dependennya itu P0%. Berdasarkan variabel independen yang ada. Terus yang tiga, kita diminta untuk menjelaskan hasil model prediksi yang telah dihasilkan menggunakan regresi linear. Oke, untuk langsung saja untuk jawabannya. Untuk soal yang pertama, ini langkah lanjutannya kita import dulu library yang dibutuhkan. Lalu ini untuk visualisasi data, untuk visualisasi grafis. Untuk kolom pengeluaran, ini saya buat histogram dan juga box plotnya. Ini dia untuk tampilan grafisnya. Selanjutnya ini ada untuk IPM, saya juga buat histogram dan box plotnya. IPM, ini untuk pengangguran, dan juga yang terakhir ini untuk P0%, atau persentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten kota. Ini saya juga buat histogram dan juga box plotnya. Seperti ini. Oke, untuk jawaban soal nomor 2, itu tadi kita diminta untuk melakukan klasifikasi menggunakan regresi linear untuk memprediksi persentase penduduk miskin. Oke, langsung saja. Di sini kita buat dua variabel ya.
variabel X dan juga variabel Y. Untuk variabel X itu isinya adalah kolom-kolom atau variabel independen. Untuk variabel independennya berarti di sini ada IPM, pengangguran, dan juga pengeluaran. Nah, selanjutnya untuk variabel Y isinya adalah variabel dependent atau variabel P0% atau variabel persentase penduduk miskin. Kenapa dependennya P0%? Karena di soal kita diminta untuk melakukan prediksi terhadap persentase penduduk miskin. Maka yang dijadikan variabel target atau variabel dependennya adalah P0%. Sedangkan variabel-variabel yang lain itu jadi variabel independen karena mereka berdiri sendiri, mereka independen. Sedangkan P0% itu terikat dengan variabel independen lain seperti IPM, pengangguran, pengeluaran. Jadi hasil dari P0% itu bergantung terhadap variabel independen yang lain. Kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah kita membuat variabel X dan variabel Y, X untuk variabel independen dan Y untuk variabel dependen, selanjutnya kita membagi data training dan juga data testing. Untuk test size-nya di sini 0,2 artinya 20%. Berarti otomatis untuk train size-nya itu adalah 0,8 atau 80%. Selanjutnya setelah kita melakukan pembagian data training dan data testing, kita melakukan train data dan juga pembuatan model menggunakan linear regression. Ini ya, kita buat variabel model menggunakan linear regression. Nah, selanjutnya kita lakukan training ya. Training terhadap X-train dan juga Y-train-nya. Selanjutnya kita gunakan fungsi predict untuk melakukan prediksi terhadap model ini ya, yang udah kita buat tadi. Seperti itu. Selanjutnya ini kita masuk ke evaluasi model ya. Kita masuk ke evaluasi model. Di sini saya menggunakan ada mean square error. Jadi mean square error dia fungsinya itu untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai yang diprediksi dengan nilai aktual atau nilai yang sebenarnya. Nah, di sini untuk mean square error itu kita dapat nilai 30,24 sekian. Itu menunjukkan bahwa ada deviasi yang cukup signifikan antara nilai prediksi dan juga nilai aktual. Selanjutnya, untuk evaluasi, di sini kita menggunakan R-square score. Jadi kalau R-square score, itu di sini kita dapat 0,57. Atau 57% lah, 57%. Berarti ini menunjukkan bahwa model kita yang sudah dibuat itu dapat menjelaskan setengah ya, lebih dari setengah dari variabilitas data aktual. Walaupun di sini lebih darinya cuma 7% ya, 57. Berarti ada 43 yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Itu. Selanjutnya ada mean absolute error. Mean absolute error fungsinya untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai aktual atau nilai sebenarnya. Di sini didapati 4,29. Seperti itu. Selanjutnya ini ada intercept dan koefisien. Di sini intercept kita mendapatkan 62,75 sekian. Jadi intercept ini merupakan nilai awal atau titik awal dari variabel dependent. Jadi ketika variabel independen itu bernilai 0, maka otomatis atau secara default nilai dari variabel dependent akan berisi dari intercept ini, berarti 62,75 sekian. Itu nilai default atau nilai awal ya
atau titik awal variabel dependen ketika variabel independennya itu bernilai 0. Seperti itu. Selanjutnya ini ada koefisien. Di sini ada 3 ya. Kita dapat minus 6,58 sekian, 9,66, terus minus 4,94. Nah, tadi kalau kita lihat di atas itu urutannya kan IPM, pengangguran, dan juga pengeluaran. Jadi minus 6 mewakili IPM, 9,6 ini mewakili pengangguran, dan yang terakhir mewakili pengeluaran. Oke, bisa kita lihat di sini ini ada minus. Minus berarti bisa kita artikan bahwa hubungan antara variabel IPM dan variabel P 0% itu memiliki hubungan atau korelasi yang negatif. Jadi, ketika adanya penambahan nilai, ketika IPM itu meningkat, maka P 0% otomatis turun. Ya kan? Ketika indeks pembangunan manusia itu meningkat, maka otomatis persentase kemiskinan manusianya persentase kemiskinan penduduknya otomatis kan turun karena indeks pembangunan manusianya naik kayak gitu. Jadi ada hubungannya negatif ya, korelasi antara IPM dan juga P 0% variabel dependen itu. Nah, selanjutnya yang kedua tadi kan pengangguran ya. Nah, di sini nggak minus. Berarti hubungan atau korelasi antara kolom pengeluaran dengan variabel pengeluaran dengan variabel P 0% itu hubungannya positif. Otomatis kan ketika nilai dari pengangguran naik, maka persentase kemiskinan penduduknya juga otomatis akan naik. Dan yang terakhir ini yang minus 494, tadi itu pengeluaran. Nah, pengeluaran ini negatif, berarti korelasi atau hubungannya dengan P 0% otomatis negatif. Jadi ketika nilai dari pengeluaran itu naik atau bertambah, maka P 0%-nya akan turun. Ya karena ketika pengeluaran dari masyarakat semakin banyak, maka tingkat atau persentase kemiskinan penduduk itu akan semakin turun. Karena masyarakatnya mampu untuk mengeluarkan pengeluaran yang banyak. Jadi otomatis kemiskinannya turun, untuk persentase kemiskinannya turun. Seperti itu. Selanjutnya ini ada visualisasi ya, perbandingan antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Ini seperti ini untuk grafisnya. Selanjutnya yang terakhir adalah menjelaskan hasil klasifikasi menggunakan regresi linear. Bisa kita lihat di sini ya, di sini hasilnya data aktual dan juga hasil yang diprediksi oleh model yang sudah kita buat. Di sini bermacam-macam ya. Contohnya misalkan yang pertama ini. Yang pertama itu selisihnya kan yang baris 304 ini. Itu kan selisihnya 3,69. Ya bisa dikatakan mungkin cukup bagus ya karena selisihnya sedikit kayak gitu. Pada kasus ini, pada baris ini selisihnya sedikit. Jadi mungkin bisa kita katakan hasilnya bagus. Mungkin seperti itu nggih. Terus selanjutnya contohnya ini yang kedua, baris yang kedua ini 497. Itu 3764 sama 27,98. Itu ada selisih 9,66. Itu kan ada selisih yang lumayan besar nggih. Mungkin bisa kita katakan hasil hasil prediksi pada kasus ini kurang baik. Karena ada selisih yang cukup besar yaitu 9,66. Selanjutnya di bawahnya lagi 17,89 dan juga 13. Ini ada selisih sekitar 3,92. Ya, 3,92 ada selisihnya. Nah, itu kan nggak terlalu besar ya. Ya, 4 berarti ya. Ada selisih 4 lah.
Ya bisa kita katakan ya mungkin cukup baik lah ya, cukup baik untuk hasil prediksinya. Nah, juga bermacam-macam sih, ini ada yang lain juga. Ini ada yang selisihnya cuma sedikit ya, ini contohnya 2,62 sama 0,99, itu kan sedikit selisihnya. Ya ini bermacam-macam sih. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sempatkan untuk memeriksa hasil pekerjaan saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.